Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas filsafat yang terkandung dalam seri One Punch Man. Ternyata di balik aksi komedi dan pertarungan yang luar biasa, tersimpan pesan-pesan yang dalam loh. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya yaitu Food and Store agar kalian mendapatkan live yang menarik. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke topik utama. Pendahuluan, One Punch Man bukan cuma komedi. One Punch Man itu kalau dilihat sekilas memang seperti kartun pahlawan super yang isinya banyak komedi dan mengejek cerita pahlawan biasa. Ada adegan lucu dan pertarungan yang heboh banget. Tapi di balik semua itu, One Punch Man punya ide-ide yang dalam buat dipikirin. Ceritanya unik sekali. Seperti ada karakter bernama Saitama yang super kuat, bahkan cuma sekali pukul aja untuk bisa menghancurkan musuhnya. Ide konyol ini sebenarnya malah disukai karena justru One Punch Man bisa membuat kita menanyakan hal-hal penting soal hidup. Contohnya saja, kenapa kita itu ada di dunia ini? Kenapa hidup itu terasa nggak masuk akal? Dan apa itu kekuatannya sebenarnya? Latar belakang cerita One Punch Man, di mana monster sering muncul dan orang yang jadi pahlawan ternyata merupakan profesi biasa. Tapi ini adalah sebuah pandangan baru yang perlu kita pikirkan. Karena kita tidak cuma mikir soal hidup, tapi bagaimana kita menjadi sebuah manusia. Tema Saitama itu, dia ini merasa hidupnya nggak berarti gara-gara kekuatannya. Saitama luar biasa kuat, tapi karena sangat kuat, dia kehilangan tantangan, semangat, dan tujuan hidupnya. Dulu Saitama cuma pengangguran. Dia punya mimpi dan tujuan buat jadi pahlawan kuat. Itu bikin hidupnya ada artinya. Sekarang dia sudah jadi pahlawan terkuat, tapi dia merasakan hampa yang luar biasa karena gak ada lawan sepadan yang bikin dia berjuang. Bahkan ketika Saitama mendapatkan lawan yang bisa meniru kekuatannya, yaitu Cosmic Garo, ujungnya Saitama tetap memenangkan pertarungan tersebut. Bahkan Saitama tuh nggak terluka sama sekali. Saitama sendiri hanya mendapatkan goresan-goresan. Dan ketika Saitama terpojok, ternyata Saitama itu bisa meningkatkan kekuatannya tanpa batas, sehingga selalu bisa mengalahkan lawan-lawannya, tak terkecuali Cosmic Garo. Yang kedua, cerita One Punch Man memperlihatkan karakter yang realistis. Meskipun mayoritasnya memiliki kekuatan yang gak masuk akal. Contoh yang realistis adalah Mumen Rider. Mumen Rider ini sebagai pahlawan kelas C, dia gak punya kekuatan fisik apa-apa. Dia gak bisa menembakkan serangan energi, gak punya kekuatan tinju yang luar biasa kuat, maupun dimodifikasi menjadi cyborg. Nyatanya Mumen Rider ini hanya menggunakan sepeda untuk menjalankan misi pahlawannya. Mumen Rider mungkin lemah secara fisik, tapi ini mengajarkan pada kita kalau Mumen Rider itu karakter yang berani mencoba, bertindak meski takut, dan gak gampang menyerah saat kesusahan. Terus masyarakat di One Punch Man ini gampang sekali menghakimi pahlawan hanya berdasarkan ranking atau penampilannya. Saitama ini kuat sekali, tapi kelihatan biasa dan menangnya terlalu gampang sehingga diremehkan. Padahal Saitama itu yang paling efektif. Sistem asosiasi pahlawan yang menilai para pahlawan dari kekuatan dan popularitasnya juga dikritik dalam One Punch Man. Karena pahlawan yang tulus seperti Saitama dan Mumen Rider tidak mendapatkan apresiasi yang signifikan. Mumen Rider memang yang lemah, tapi dia merupakan pahlawan sejati. Dan ada lagi tentang misi dari Genos. Genos awalnya itu nggak ngerti dia itu ingin menjadi siapa.
Dia memang cyborg, tapi tujuan awalnya itu cuma mengalahkan monster, lalu mengalahkan monster yang lain. Namun setelah diselamatkan oleh Saitama, Genos menemukan arti hidup sebenarnya. Genos memutuskan untuk membantu Saitama dan mengikuti gurunya ini kemanapun yang dia lakukan, kemanapun dia pergi. Bahkan Genos ini sampai mencuci piringnya Saitama, kemudian membersihkan klosetnya Saitama, dan bahkan ketika Saitama menginginkan privacy, Genos membeli kamar apartemen di sebelahnya, lalu membolongi dinding apartemen dia dan apartemen Saitama, dan membuka dinding apartemen tersebut kalau misalnya Saitama butuh bantuan. Terus yang terakhir, kisah dari One Punch Man ini mengajarkan satu hal, kalau kita hidup di dunia yang luar biasa enak. Bayangin aja, kalau di One Punch Man itu kita tidak tahu apakah masih hidup sampai besok. Sedangkan kalau di dunia kita yang sekarang itu kita bisa merasa aman, tidak takut untuk dirudal maupun dihajar dan dibunuh oleh monster-monster yang berkeliaran. Ya kalau kita seperti Saitama sih gampang, tinggal hancurin aja musuhnya. Tapi kan kita tuh bukan Saitama, sehingga cerita One Punch Man ini mempunyai makna yang sangat-sangat dalam, yaitu kita wajib mensyukuri apa yang ada di depan kita dan mensyukuri apa yang kita nikmati. Karena orang-orang di dunia One Punch Man juga mau hidup dengan aman. Bahkan harga keamanannya tuh sangat mahal. Bayangin coba, saat cerita asosiasi monster selesai dan markas asosiasi pahlawan itu dibentuk yang baru, asosiasi pahlawan sampai menjual sebuah kafling apartemen di dalam asosiasi pahlawan dengan tujuan agar orang-orang kaya dan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat punya tempat yang aman. Karena di luar sana banyak sekali monster yang berkeliaran dan keselamatan mereka nggak bisa dijamin. Jadi kita nggak perlu mendapatkan fasilitas seperti itu. Karena tidak ada monster di dunia ini, maka kita bisa bebas mengurusi hidup kita, melakukan aktivitas tanpa perlu takut akan dibunuh oleh monster. Dan itulah privilege hidup di dunia kita. Dan itulah pembahasan filsafat One Punch Man yang saya jelaskan tadi. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Jika iya, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.